Saya kira saudara sekalian siap untuk mendengar firman Tuhan hari ini. Amin. Kalau lihat di depan kamu, jarang sudah kita pegang nih. Tapi saya ada satu pengalaman yang baru-baru ini. Saya pakai tape dan ini tulis, lupa save. Lepas itu tutup dan sekali lihat kembali tiada. Tapi kalau Alkitab ini sudah save sedia yang ada di sini. Jadi tidak perlu save lagi. Yang kedua, kalau kita pakai media, banyak yang dalam handphone kita terjemahan-terjemahan. Jadi kalau kita baca satu terjemahan, yang satu lagi satu terjemahan yang lain. Jadi kalau tidak memahami sesungguhnya, hikmat tidak diberikan kepada kita. Akhirnya kita keliru. Seperti yang kita baca tadi, kalau kita baca datanglah kepadaku. Tapi kalau terjemahan yang di sini, marilah kepadaku. Hai kamu yang letih lesu dan yang berbeban berat. Itu terjemahan di sini. Maka itu saya masih senang untuk pakai Alkitab ini atau buku Alkitab sekarang. Dan baru-baru ini saya balik di kampung dan tunggu semua lemari kami saya yang masih penuh dengan buku-buku dan ada abuk-abuk sudah dan juga Alkitab. Baru saya lihat satu Alkitab terjemahan American English Standard Bible, Holy Bible. Lalu saya lihat di sana apa yang saya khotbah hari ini, wah ini ada dekat dengan terjemahan Indonesia Baru. Nah saudara sekalian, itu semuanya membuat kita berpikir atau membuka hati kita untuk depan Tuhan. Karena hari ini kita belajar tema True Wisdom. True Wisdom atau hikmat yang benar. Atau hikmat. Mari kita lihat dalam Amsal. Amsal pasal yang pertama ayat yang pertama hingga ayat yang ke-7. Dan memang pun banyak terjemahan, lihat saja terjemahan dalam handphone kamu. Jangan keliru jikalau lain kata-kata sedikit. Nah, hari ini kita diberi hikmat pada Tuhan. Saya akan membaca dalam bahasa Indonesia atau terjemahan baru. Dan saya minta satu orang untuk tolong kita baca dalam English Standard American English Standard itu dalam Holy Bible. Dan kita akan dengar apa di sana. Dikatakan di sini begini. Amsal Shlomo bin Daud. Saudara sekalian. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadi pandai, serta kebenaran, keadilan dan kejujuran, untuk memberikan kecerdasan kepada orang yang berpengalaman dan pengetahuan, serta kebijaksanaan kepada orang muda. Baiklah orang bijak mendengar dan menambah ilmu. Ayat yang kelima. Dan baiklah orang yang berpengertian memperoleh bahan pertimbangan. Untuk mengerti amsal dan ibarat, perkataan dan teka-teki orang bijak. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Oke, dalam terjemahan English Standard Version, okay, the Proverbs of Solomon, son of David, king of Israel. To know wisdom and instruction, to understand words of insight, to receive instruction in wise dealing, in righteousness, justice, and equity, to give prudence to the simple,
knowledge and discretion to the youth. Let the wise hear and increase in learning, and the one who understands obtain guidance. To understand a proverb and a saying, the words of the wise and their riddles. The fear of the Lord is the beginning of knowledge. Fools despise wisdom and instruction. Jelas, saudara sekalian. Inilah kata-kata Salomo. Salomo seorang raja yang bijaksana. Dan bijaksana itu dikatakan dia penuh dengan hikmat. Salomo, anak Daud. Dalam 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 32, dikatakan ia menggubah 300 amsal. Artinya 300 pengejaran hikmat. 300 bidalan. 300 kata-kata dalam yang membuat orang mendengar itu terbuka segala minda dan pikirannya. Dan bukan senang untuk menggubah 300, saudara sekalian. Apalagi 300, mungkin 10 pun kita tidak dapat melakukannya. Dan dia menggubah 105 nyanyian. Dan nyanyian ini, saudara sekalian, dia berkisar kepada apa yang dilihat, yang diciptakan oleh Tuhan. Dia menyanyi, memuji Tuhan karena ada bintang-bintang di langit. Dia menyanyi dan memuji Tuhan karena ada bulan, ada matahari, ada pokok-pokok, ada angin, ada air, dan sebagainya. Sayang kita tidak dapat melihat itu. Kalau ada kasih kula Alkitab Seminari mungkin ada rujukan. Tapi hari ini Pak Pastor tidak sempat untuk paparkan kita nyanyian itu. Tapi itu dikatakan dalam 1 Raja-Raja 4 ayat 32. Dia menyanyi semua. Dan nyanyiannya itu keluar dari hikmat yang ada dalam hatinya. Karena apa, saudara sekalian? Hikmat atau wisdom Raja Salomo adalah anugerah Tuhan. Bukan dari manusia, bukan timbul dari pikiran manusia. Tapi anugerah pemberian dari Tuhan sekalian. Oke, mari belajar sedikit rahasia hikmat yang benar atau true wisdom. Kita melihat dalam pembacaan tadi, rahasia hikmat yang benar kita lihat dari ayat 5 hingga ayat 7 pembacaan tadi. Hikmat yang benar pertama harus terus mendengar. Hikmat ini, saudara sekalian, bukan begitu saja harus mendengar. Salomo mendengar apa kata Tuhan. Kita lihat dalam big side saja di sebelah Salomo yang perbuatan Salomo. Jangan kita ingat yang Salomo ada 100 istri gundik begitu. Tapi kita lihat yang waktu dia mau menciptakan 300 amsal ini yang dia sudah bertaubat. Dan dia sudah mengenal Tuhan dan dia sudah mengatakan kesia-siaan segala-galanya kesia-siaan katanya. Nah, itu Salomo. Nah, inilah yang dikatakan dalam Bible ini Salomo yang dapat anugerah dari Tuhan, pengampunan yang besar. Kalau kita lihat. Daud juga melakukan dosa. Tapi dia dapat pengampunan yang besar, saudara sekalian. Nah, apa yang dikatakan di sini ialah untuk mendapat hikmat harus terus mendengar. Terus mendengar. Jika kita tidak terus mendengar, kita tidak mendapat hikmat. Maka itu pendengaran kata firman Tuhan adalah kunci dari segala kepercayaan dan akar iman kita.
Kita tidak boleh percaya Tuhan Yesus tanpa kita mendengar. Kita tidak tahu siapa Tuhan Yesus Kristus tanpa kita mendengar. Kita tidak kuat dalam Tuhan kalau tanpa kita mendengar. Apa yang kita dengar? Hari ini Anda mendengar pastor. Tapi suara pastor hanya didengar di luar telinga Anda. Tapi bila Anda mendengar suara Tuhan, itu hikmat dari Roh Kudus yang ada pada hati Anda. Yang Tuhan berikan. Dan engkau mendengar itu. Dan dengarlah apa kata firman Tuhan. Hari ini Anda mendengar. Saya dengar, contohnya, maaf saya selalu, saya ambil contoh Ogau. Dan saya panggil dia Ogau sajalah. Sebab saya memang dia masih muda dari, ini pastor sudah jadi atok dia, atau dia sudah. Dia dengar suara Tuhan, hari ini kita Kota Kinabalu untuk ikut J-Center. Karena mereka punya gereja atau di dekat saja Batu. Tapi mereka jalan untuk driving datang ke sini. Demikian juga yang lain. Nah itu mendengar kita bersama. Itu artinya satu pendengaran kita yang positif, yang baik. Pendengaran kita yang tidak baik, tak payahlah sembahyang, ada online bah. Ya bagus juga, tapi jangan kita persalahkan yang tidak dapat sembahyang, pergi ke gereja. Tapi time PKP semua rindu ke gereja. Walaupun ada online. Saya juga pastor rindu betul. Itu bangku-bangku pun aku rindu. Mana sudah itu bangku itu? Karena saya rasa dalam gereja ada satu aroma kesatuan. Dalam tubuh Kristus. Aku dengar. Memang aku dengar online. Ada yang mengatakan begini. Wah, aku mau mendengar juga katanya. Sebab banyak online. Indon pun banyak online katanya. Tak payah ke gereja. Wah sudah sekalian, baik betul sekarang nih. Semua ada live. Tetapi lepas live, tukar ada live yang lain itu. Kadang-kadang, sudah yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Maka, untuk Anda mengerti, kenapa engkau percaya Tuhan? Kenapa kau beriman? Kenapa kau ke gereja? Harus mendengar. Suara Tuhan, sudah sekalian. Yang seterusnya, kalau engkau sudah mendengar, harus terus menambah hikmat itu. Mendamak dan pendalam. Macam mana engkau boleh menambah? Sehingga engkau mendapat hikmat yang benar yang dari Tuhan. Seperti Raja Salomo yang sudah sekalian, ialah harus terus belajar firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Ada satu terjemahan Alkitab dulu, tapi itu sudah diperbaiki. Kalau kamu tidak pernah baca, tak apa. Tapi karena pastor baca beberapa kali dari Kejadian sampai Wahyu sudah baca. Lalu ada satu perkataan cina salah ketik atau salah apa? Salah type. Yang sepatutnya disebut begini, nabi-nabi itu diurapi oleh Tuhan. Tapi di sana disebut nabi babi diurapi Tuhan. Waktu kami dapat itu termana, semua kami para pastor gampar sampai ke pusat, sampai kami bagi tahu begini. Lalu terus pergi kepada terjemahan, lalu diakui itu salah. Tapi sudah dijual semuanya. Jadi kalau Anda tidak ada hikmat dari Tuhan, tidak terus mendengar, kalau orang mau bagi tahu Anda, wah Alkitab kamu ada mengatakan nabi babi diurapi Tuhan, tahu. Maka itu harus belajar terus. Baca Alkitab. Renung firman Tuhan itu. Mungkin ini handphone, Anda berapa kali sudah tukar handphone? Pernah rusaklah, jenamalah tidak baik, atau aplikasilah tidak siok, karena tukar. Saudara sekalian. Tetapi yang Alkitab yang terset di pikiran Anda tidak akan
bertukar-tukar. Dan Alkitab yang buku ini pun tidak tukar, tapi boleh dimusnah. Waktu saya kerja idar buku-buku, saudara sekalian, 10.000 Alkitab dibakar. Ditahan dan dibakar. Tidak itu kamu dengar tahun berapa itu? Tahun 80-an. Saudara sekalian. Dan terpaksa Christian Book Center bayar semua Alkitab yang kami udah di Indonesia. Walaupun tidak kena jual. Time itu satu cabaran. Ini boleh dimusnahkan. Tetapi saudara sekalian, kalau engkau sudah mendengar dan membaca dan simpan dalam hati Anda, menambah terus hikmat iman Anda, apapun berlaku sekarang ini, Anda tidak akan goyah. Iman Anda tetap kuat. Maka itu saudara sekalian, jangan berhenti untuk mencari hikmat. Tambahlah hikmat. Melalui pendengaran tadi dan pembelajaran firman Tuhan. Saudara sekalian. Hikmat yang benar harus atau dia melalui proses. Macam mana melalui proses? Saudara sekalian, karena kalau Anda tidak menangkap dan tidak belajar sungguh-sungguh dan tidak mendengar sungguh-sungguh, apa yang Anda lakukan? Paulus mengatakan, hikmat Allah, salib, kematian Yesus adalah kebodohan bagi hikmat dunia. Kita merayakan Paskah minggu lalu. Itu bagi dunia bodoh. Mengapa seorang yang begitu dikatakan Tuhan tapi mati? Rela. Dipermalukan. Ada pernah baca atau terima satu TikTok. Ada satu orang mengatakan begini. Ada satu orang yang bertanya kepada saya katanya. Ini TikTok baguslah. Sebab kita jaga TikTok juga. Dia kata begini, kamu kan percaya Tuhan kamu. Tuhan Yesus kan anak Tuhan. Tapi kenapa rela dipermalukan, ditelanjangkan? Kalau dia Tuhan, tidak mungkin dia ditelanjangkan. Sehingga dia disalib dan mati. Wah, jadi itu kamu masih percaya kira-kira begitulah. Dengan Tuhan kamu yang dipermalukan, telanjangkan. Wah, yang satu ini menjawab, oke bro, katanya. Kau ada anak? Ada. Berapa besar engkau mengasihi anakmu? Wih, besar katanya. Besar yang bagaimana? Sangat besar. Saya sungguh mengasihi anak saya katanya. Oke, kalau begitu. Jika ada hal-hal yang tertentu untuk menyelamatkan anakmu, tapi engkau terpaksa ditelanjangkan. Kau mau telanjangkan? Tidak. Lalu apa kata ini? Yang si bro ini, dia kata, wih, saya rela telanjang saja bro. Asal anak saya selamat. Nah saudara sekalian, apa kata yang satu ini? Kalau begitu, saya mau bertanya, berapa besar kasih Allah akan dunia ini? Nah ini hikmat. Sekarang ini keluar hikmat. Berapa besar kasih Allah akan dunia dan manusia? Wah, katanya terlalu besar lah. Terlalu besar katanya. Oleh itu, hikmat Allah, kasih Allah, membuat dia rela dipermalukan, ditelanjangi, disalibkan, karena mengasihi manusia, supaya manusia selamat. Itulah iman kami. Itulah kami percaya. Haleluya. Ini hikmat sudah sekalian. Kalau bukan hikmat baru kita pikirkan, ya betul kan? Kalau Yesus itu Tuhan, kenapa dia mau ditelanjang?
Kenapa tidak melawan? Kalau akulah Tuhan, begitu saja. Habis mereka itu. Ada cara lain untuk keselamatan manusia selain pada berkorban? Mungkin itulah hikmat manusia. Itulah kebodohan bagi manusia. Maka itu dalam pikiran Anda harus ada proses untuk mengerti kasih Allah, kuasa Allah, penyelamatan Allah tentang kita. Ini hikmat. Saudara-saudara, engkau tidak keliru karena pastor tidak akan berkata tentang hikmat. Seorang yang profesor, seorang yang begini, seorang yang begini. Katanya itu bukan pastor, tapi pastor menyatakan hal-hal apa yang hidup dalam kerohanian kita. Namun ada juga cerita begini saudara sekalian. Ini sis, kenapa kau percaya Tuhan? Kau ada nampak Tuhan kah? Tidak, katanya. Tapi kalau kau tidak nampak Tuhan, kenapa engkau percaya? Tuhan tiada. Baru ini satu jawab. Ya sister, saya dalam cerita ini seorang profesor. Sister profesor katanya, kau ada nampak pikiran kau kah? Pernah kau nampak pikiran? Tidak katanya. Tapi saya boleh berpikir. Indah. Kalau kau tidak nampak pikiran, berarti kau tiada pikiran. Hikmat manusia dan hikmat dunia dan hikmat Allah, hikmat rohani itu sudah sangat jauh bertentangan. Tapi yang kita terima ialah hikmat dari Tuhan. Walaupun kita tidak nampak Tuhan, tetapi kita percaya dan kita terima Dia dalam hati kita. Dan apabila kita diberi persoalan, diberi tentangan tentang soal iman kita, wah, hikmat dari Tuhan terus menjawab. Bukan terus berkisar itu pikiran, ya kan, saya tidak pernah nampak Tuhan, apalagi Yesus saya pergi ke Israel di sana, orang cerita begini, tapi saya tidak pernah nampak Tuhan Yesus. Kenapa saya percaya? Nah itulah hikmat dunia. Maka sudah sekalian, Anda harus ada proses iman. Itulah sebabnya kita ada proses mulai dari anak sekolah minggu, bertumbuhlah iman itu, proses itu dan hikmat itu bertambah sampai engkau jadi pemimpin. Wah, seperti saya katakan, saya di sini ada Sunday School saya. Sekarang dia jadi pemimpin gereja kita. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kita teruskan. Hikmat yang benar itu harus tidak memihak dan tidak munafik. Dalam Yakobus 3 ayat 17. Wow. Untuk mendapat, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pandamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Dan yang terakhir, mari katakan bersama, tidak memihak dan tidak. Ini hikmat yang benar. Orang Kristen dijauh kiranya menjadi orang Kristen yang munafik. Orang Kristen yang pura-pura. Tidak punya hikmat. Maka untuk mendapat hikmat yang benar, harus lihat ini. Kata-kata ini. Penuh belas kasihan. Damai dan seterusnya. Dan seorang pemimpin. Raja Salomo. Dia tidak bersifat memihak dan tidak munafik. Pada awal pemerintahan Salomo, diuji dengan 2 ibu. Masih ingat itu cerita? 2 ibu.
Sama-sama ibu ini melahirkan anak. Tiba-tiba anak satu mati karena tindih. Dia sendiri tindih. Wow, belum ada pelajaran dia dengan anaknya. Tidur tertindih mati. Baru dia lihat anaknya, kawan dia ini, yang satu masih hidup. Lalu dia ambil dan dia ganti. Dan yang mati dia bagi. Setelah bangun dua-dua, yang satu yang melihat anaknya yang mati itu mengadu. Ini bukan anak saya. Anak saya yang itu. Tidak, ini anak saya. Anak saya yang engkau itu yang mati. Akhirnya cerita diadukan kepada Salomo. Lalu Salomo tidak dapat berbuat apa-apa karena yang satu mempertahankan anak yang hidup. Saya punya. Yang satu mengatakan bukan, ini anak yang mati kau punya. Maka datanglah hikmat dari Tuhan. Salomo tidak memihak siapa-siapa. Dia tidak benarkan yang satu ini mendapat anak yang hidup. Dia tidak memihak juga yang satu ini benar ini anak dia yang mati. Tapi dia panggil prajuritnya, ambil pedang. Dan mari katanya, belahlah anak yang hidup itu. Bagian kiri dia punya, bagian kanan dia punya. Bila saja prajurit itu mulai membelah anak itu, memotong anak itu, yang punya anak itu teriak. Jangan bunuh anak itu. Anak itu tidak berdosa, biarkanlah dia hidup dan bagilah dia kepada dia. Baru Salomo yang berhikmat, yang dari Tuhan, yang tidak memihak, tidak munafik, membuat keputusan apa? Dia tahu siapa punya anak itu. Siapa punya anak itu? Yang lebih mengasihi. Yang satu, okelah kalau begitu belah saja. Inilah pelajaran kita hari ini. Segala keputusan, segala apa yang kita perbuat, orang yang berhikmat dari Tuhan tidak memihak dan tidak munafik dalam kehidupan. Oke, banyak lagi lebih dalam. Kita akan hikmat yang benar, sudah sedang tenang. Seorang yang berhikmat itu selalunya tenang. Dan tidak gopoh membuat keputusan. Tidak terburu-buru dalam Lukas 7 ayat 35. Tetapi hikmat dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Dibenarkan oleh semua yang menerimanya. Artinya keputusan seseorang itu semua orang menerimanya. Artinya dia tidak gopoh untuk membuat keputusan dalam suatu perkara. Maka seseorang pemimpin harus menjadi seperti ini. Keputusan kita, hikmat kita dibenarkan oleh semua orang yang menerimanya. Diterima. Tidak ada seorang pun membantah. Wah, sudah sekalian. Orang-orang muda sekarang semua sudah keliru dengan pemerintahan atau negara. Tapi kita sudah berdoa negara tadi. Kenapa? Karena keputusan-keputusan mereka ini tidak diterima. Mungkin bagi kami yang sudah tua-tua, dia mengatakan tidak apa-apa bah. Biarlah diorang. Tapi bagi yang muda, mana mungkin begini. Betulkah orang-orang muda? Nah saudara sekalian, maka itu pemimpin ialah membuat keputusan tidak gopoh dan dapat menerima. Orang yang mendengar, segala keputusannya diterima. Haleluya. Puji Tuhan, saudara sekalian. Nah, true wisdom atau hikmat yang benar sebenarnya ialah Yesus Kristus sendiri. Haleluya. Wow. Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dialah yang sebenarnya hikmat itu. Dalam Kolose 2 ayat yang ketiga. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Dia disebut di perkataan dialah di sini ialah merujuk kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian.
dalam Kristus. Dialah hikmat, saudara sekalian. Dia segala-galanya. Maka seorang yang apa dalam Kristus? Yesus seorang pengampun. Yesus berkorban. Yesus mati untuk kita. Apalagi segala-galanya ada dalam Tuhan Yesus. Maka Anda memiliki itu. Maka Anda seorang pengampun. Karena memiliki Tuhan Yesus. Karena engkau memiliki hikmat itu, Yesus Kristus itu. Dalam di atas segala harta hikmat itu dan pengetahuan di dalam Yesus. Ada dalam hidup Anda. Engkau tidak pendendam. Engkau tidak iri hati. Karena Kristus tidak mempunyai semua itu. Kristus, Yesus adalah penyayang, mengasihi, pengampun, memperdulikan. Bahkan dia berkatakan, dia ada namanya Immanuel yang senantiasa bersata dengan kita setiap waktu. Setiap keadaan. Kita amat bersyukur karena kita memiliki Kristus yang adalah sumber hikmat. Bila engkau tidak dapat sesuatu, kata Yakobus, kalau engkau kurang pengetahuan, berdoalah, minta kepada Tuhan. Berdoalah minta Yesus yang memberi engkau pengetahuan. Bagaimana engkau dapat menerimanya atau mengetahui itu ada mendapat pengetahuan ialah karena engkau pribadi yang telah memiliki Yesus Kristus dalam hidup Anda. Puji Tuhan, telah memiliki Tuhan Yesus, Anda mendapat segala sumber hikmat dan pengetahuan sudah sekalian. Karena dari Dialah segala sesuatu dan dari Dialah untuk segala sesuatu dalam kehidupan kita. Seterusnya, hikmat yang benar mengerti dan memahami hal-hal yang sukar dimengerti. Kata-kata yang sukar, sebagai contoh dalam 1 Korintus 12 ayat 8. Sebab kepada yang seorang roh memberi karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Perhatikan. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia-karunia kita dengan pengetahuan. Roh memberikan kita hikmat untuk mengerti kata-kata. Konteks ayat ini saudara sekalian tentang karunia-karunia. Di mana berbagai karunia-karunia. Dan itu sedang berjalan dengan sekarang. Masih roh itu mengurapi kita dengan berbagai karunia-karunia. Karunia lidah. Tidak seorang pun yang mengerti jikalau Tuhan tidak memberi hikmat untuk menafsirkannya. Semua kita, beberapa kita boleh berdoa. Masih kita berdoa bila saya menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh dengan sendiri. Saya hanya berdoa dan berkata, mungkin itulah kata-kata yang Anda tidak mengerti. Tapi karunia bahasa lain. Karunia bahasa itu terjadi dalam Kisah Rasul-Rasul pasal 2. Yang mereka mendengar suara itu, kata itu, wah ini orang Yunani tapi pandai bahasa Galilea. Wah ini orang Rumbawang pandai bahasa Cina. Begitu. Ya ada satu Bapa. Bila dia berkata-kata kami tidak mengerti. Tapi ada satu yang datang, ini dia bahasa Thailand katanya. Dan orang itu menerjemahkannya.
Karena dia mengerti bahasa itu. Itu hikmat. Itu semua yang dibagi kepada Tuhan. Berkata-kata dengan hikmat dari Tuhan, saudara sekalian. Haleluya. Salomo berkatakan bahwa hikmat itu seperti orang yang berhikmat itu seperti orang yang mengerti teka-teki. Ya, nanti kita akan belajar itu. Kita lihat di sana. Nah, dalam 1 Korintus 2 ayat 13 juga, hikmat yang benar yang memahami yang tersembunyi dan tersirat. Ya, dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Ini hikmat. Hikmat itu diajar. Dan hikmat itu, saudara sekalian, ialah diberikan kepada setiap kita yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita lihat di sana. Hikmat. Hikmat diberi oleh sumber hikmat. Ya. Kemudian pengetahuan pula apa? Diusahakan untuk mengerti. Boleh paham begini. Kalau saya katakan apa bedanya dengan hikmat dan pengetahuan? Wah, oke. Katakanlah, boleh saya pinjam Iyong, berdiri saja. Saya seorang pakar pancing, memancing. Tiap-tiap hari bila saya pancing, saya bagi Iyong ikan. Senangkah dapat ikan? Oh, senang. Karena dia dapatin apa, saya bagi dia ikan. Tapi baru saya berpikir, wah, Tuhan bagi saya hikmat. Lebih baik saya bagi Iyong pancing daripada saya bagi tetap dia ikan. Itu hikmat. Baru saya bagi dia pancing. Dia ambil pancing. Tapi dia bukan pakar pancing. Tapi dia bukan pakar memancing. Dia ada memancing. Apa yang dia perlu perbuat? Dia harus mengetahui apa itu pancing. Saya bagi pancing, belum dapat ikan. Mesti dia mengetahui pancing itu ada, tapi dia harus ada alat-alatnya, ada umpannya, di mana tempatnya memancing bukan di padang. Itu pengetahuan. Itu dia belajar, dia mau mengetahui semua itu. Tapi hikmat itu saya sudah berpikir, tapi dalam hikmat saya janganlah saya bagi dia selalu ikan. Bukan saya kodokot, tapi bagus bagi dia. Silakan duduk. Boleh mengerti? Apa itu hikmat dan apa itu pengetahuan? Itulah kita. Orang Kristen. Yang ada punya Yesus dalam kehidupan kita. Kita harus terus usahakan untuk mengerti apa Bible cakap. Apa ajaran tiap hari Minggu, tiap kita baca Alkitab. Boleh saya tahu berapa tahun sudah kita ini Jai Center? Selalu 7 tahun kah? Atau 6 tahun? Hah? 6 tahun. So, kalau Anda pergi ke sekolah Injil 6 tahun, Anda sudah master. Betul? Sudah belajar. Banyak belajar. Nah, sebab itu, usia iman kita adalah ukuran macam mana kita mendekat kita kepada Tuhan. Bagaimana kita belajar tentang firman Tuhan. Bagaimana penerimaan kita.
Bagaimana pengetahuan Anda yang engkau sudah belajar dalam menelaah atau mendengar firman Tuhan. Saudara yang kasihi dalam Tuhan Yesus. 1 Korintus 12 ayat 11. Kalau kita bertanya, wih macam mana yang pastor cakap ini? Sedikit saja aku mengerti, bingung aku. Memang pun ini membingungkan. Karena hikmat dari manusia tidak dapat menerima hikmat yang Tuhan bagi kepada manusia. Sama seperti tadi yang kita contohi, cerita-cerita tentang anggapan manusia terhadap Tuhan kita. Tapi ini jawaban dia. Hikmat yang benar itu dikerjakan roh yang kau sudah terima. Amin. 1 Korintus 12 ayat 11. Hikmat benar dikerjakan oleh roh yang menafsirkan hal-hal ruhani. Haleluya. Maka jangan bimbang. Ada roh yang memberi kita. Saudara sekalian. Ada Roh Kudus yang memberi kita hikmat yang benar. Tetapi semua ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Seperti yang dikehendakinya. Haleluya. Maka itulah sangat penting Anda akan mengerti dan mendengar suara Tuhan melalui roh. Roh Kudus dalam hidup Anda. Puji Tuhan saudara sekalian. Untuk tutup, sebelum kita berdoa, Salomo seorang yang berhikmat. Dia katakan tadi, hikmat atau wisdom seperti teka-teki orang bijak. Wah, artinya banyak tidak dimengerti. Betul? Raja Firaun bermimpi. Masih ingat cerita? Tapi mimpi dia lupa. Tapi dia sangat terganggu dan merusingkan. Lalu dia paksa orang-orang ahli nujum dan orang-orang pandai di sana untuk menceritakan mimpinya dan artinya. Halo. Kalau pastor minta kamu buat begitu, apa pikiran Anda? Anda tidak boleh melawan Firaun. Siapa yang melawan Firaun akan dibunuh. Maka semua orang pandai yang di sana, bijaksana, yang ahli nujum semua tidak tahu. Sekurang-kurangnya Tuhan Raja katanya ampunilah kami. Sekurang-kurangnya bagi tahulah mimpimu supaya kami boleh menafsirkan. Bagi tahulah karena itu mimpimu seperti teka-teki dengan kami. Kalau teka-teki saja boleh. Tapi ini lebih daripada teka-teki karena engkau tidak mau menceritakan. Kalau diceritakan itu umpamanya teka-teki. Betul? Nah, suruhan bonus. Siapa yang dapat menafsir atau menceritakan mimpi itu dan menafsirkannya? Masih ingat? Halo, siapa? Yusuf. Yusuf itu adalah siapa? Orang yang memiliki hikmat dari Tuhan. Memiliki Tuhan. Kalau tafsiran atau aplikasi sekarang memiliki Yesus. Karena dalam dalam Yohanes 1 ayat 1 Yesus bukan lahir pada perjanjian baru saja, tapi Yesus berada sebelum dunia ini diciptakan. In hierarchy dia katanya. Hetios. Pada mulanya Tuhan itu ada. Dia bersama-sama dengan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Inilah Tuhan kita. Dan inilah hikmat yang dari Tuhan. Akhirnya Yusuf
menyelamatkan bangsa Israel. Sebelum itu menyelamatkan juga orang Mesir. Dan dia diberi kedudukan. Saudara yang sekalian, maka itu Roh itulah yang menafsirkan segala sesuatu. Mari baca bersama-sama dalam Mazmur 111 ayat 10. Ini kita punya kesimpulan hari ini. Firman Tuhan, dan saya percaya pengkhotbah seterusnya akan lagi menelaah kita punya true wisdom. Boleh? Mazmur 111 ayat 10. Baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bermula. Semua. Amin. Maka permulaan hikmat. Permulaan Anda mendapat hikmat ialah takut akan Tuhan. Inilah dah semua itu saudara sekalian. Semuanya itu true wisdom adalah didasari dengan takut akan Tuhan. Bukan di sini saja, tapi di mana-mana kita takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya melakukan firman Tuhan. Mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup kita. Maka apabila kita mendengar, melakukan kebenaran firman Tuhan, Anda memiliki hikmat yang Tuhan bagi kepada kita. Haleluya. Mari berdiri bersama-sama.